Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang bentuk hipotesis deskriptif satu variabel untuk ujiran. Untuk yang sebelumnya sudah kita bahas tentang uji one sample t-test. Nah, sekarang kita bahas tentang ujiran. Ujiran di sini digunakan untuk jenis data ordinal. Data ordinal itu data yang adanya suatu ranking dalam data yang dimiliki di penelitiannya. Dalam ujiran digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel apabila datanya berbentuk ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Kemudian dalam ujiran tersebut menguji apakah suatu sampel yang diambil dari suatu populasi adalah bersifat sampel acak atau tidak. Rumus dalam ujiran seperti ini. Dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan untuk ujiran sama seperti sebelumnya. Apabila hipotesis awal ditolak, jika nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel, atau kalau malas melihat tabelnya bisa langsung menggunakan melihat nilai tingkat kemarahan atau signifikansi value atau p-value apabila nilainya lebih kecil dari tingkat kemarahan yang digunakan dalam penelitian 0,05 atau 0,1 atau 0,01 maka H0-nya ditolak. Untuk contoh kasusnya, di sini saya menjelaskan contoh kasusnya. Misalkan ada suatu manajer pemasaran perusahaan kereta api ingin mengetahui apakah pola kedatangan penumpang kereta api berdasarkan jenis kelamin, apakah bersifat random, ya, seperti ini random, bersifat acak atau tidak. Diambil 100 sampel pada jam tertentu pada suatu loket yang telah ditetapkan. Ingat, untuk pengujian hipotesis langkah pertama yang dibuat dalam pengujian ini adalah membuat hipotesis awal. Hipotesis awal. Dalam hal ini hipotesis awal berbentuk pola kedatangan penumpang bersifat acak. Hipotesis alternatifnya berbunyi pola kedatangan penumpang tidak bersifat acak. Nah, ini hipotesis awal yang perlu dibuat atau merupakan hipotesis statistik, yaitu hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, berdasarkan ini diperoleh datanya seperti berikut. Nah, ini pola kedatangan penumpang di suatu loket pada jam tertentu. Kalau 0 itu berarti yang datang wanita, kalau 1 berarti yang datang pria. Dari data yang ada, nah di sini sudah bisa dikatakan bahwasanya datanya berbentuk ordinal atau tujuannya untuk untuk melihat pola kedatangan penumpang bersifat acak atau tidak. Sorry, yang beli tiket ya. Kita pindah ke SPSS, kita namai variabelnya X. Nah, ini pola pembelian
get. Kita namai value-nya di sini. Kalau yang satu itu pria, kemudian yang 0 itu wanita. Langkah selanjutnya, hipotesis sudah terbentuk, ada melakukan perhitungan statistik uji. Dalam hal ini sesuai tujuan dan sesuai data yang digunakan, maka uji yang sesuai adalah uji run. Nah, ini tes variabelnya adalah pola kedatangan penumpang tadi. Exactnya ini terus yang diklik untuk mengetahui cut point-nya adalah modus ya, karena kita digunakan kira-kira kebanyakan yang datang itu laki-laki atau perempuan. Untuk melihat banyaknya datang yang laki-laki atau perempuan, banyaknya data, maka diklik yang cut point-nya adalah modus atau mode. Oke, diklik. Nah, ini data yang diperoleh output yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS. Nah, dari data yang diperoleh kita bisa lihat untuk melakukan pengujian hipotesis, tes value-nya ini 1, terus nilai tes kasusnya, total respondennya ada 100. Nah, nilai yang digunakan untuk pengujian hipotesisnya bisa menggunakan 2 nilai di sini ya, atau kita pindahkan ke MS-Word saja semuanya biar lebih enak menganalisisnya. Ini juga kita kontrol kita kontrol A. Kontrol C, kita pindahkan aja di sini. Kalau Anda menggunakan langsung saja mungkin ya biar lebih mudah, nanti Anda langsung menggunakan ini nilai asimptotik signifikansi 2 arah ini, kita kasih tanda hijau. Nah, ternyata diperoleh nilainya itu ini ya, ternyata berdasarkan data tersebut diperoleh nilainya 0,423. Karena nilai asimptotik signifikansi value uji run test sebesar 0,423, di mana nilai tersebut lebih dari atau lebih besar dari tingkat kemanaan yaitu 0,05, maka hipotesis 0 diterima.